Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update adalah terkait dengan kasus yang terjadi di pesisir barat Provinsi Lampung, di mana ada dua kakak beradik yang usianya masih 8 tahun dan juga 4 tahun, ditemukan sudah tidak bernafas lagi di sebuah perkebunan tidak jauh dari rumah kedua korban, teman-teman. Ajun dan juga Alifa. Ini kejadian pada hari Rabu 14 Mei 2025 dan warga serta orang tua berhasil menemukan mereka itu sekitar jam setengah 11 malam. Dan mereka pamitan dari rumah untuk mencari durian katanya itu mulai jam 1 siang. Artinya antara jam 1 siang sampai setengah 10 malam adalah waktu dari kepergian mereka. Tetapi kalau untuk lebih detailnya terkait dengan hasil otopsi, ada dua hal yang tentunya dibutuhkan akan dikeluarkan tentang waktu kematian dan juga penyebabnya. Itu akan menjadi petunjuk yang sangat jelas banget ya. Otopsi itu bukan alat bukti teman-teman, tetapi adalah cara bagaimana untuk mendapatkan alat bukti. Karena alat bukti ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dan nanti otopsi itu bisa jatuhnya ke bagian surat dan juga keterangan ahli. Nah, lanjutannya seperti apa sekarang? Apakah sudah ada kejelasannya? Ini ada beberapa hal yang sudah mulai memberikan titik terangnya. Ada salah satu bocoran yang disampaikan dari Kombes Pol Pahala Simanjuntak di Reskrimum Polda Lampung yang mengatakan bahwa ada sejumlah barang bukti yang seperti parang, pakaian dari kedua korban dengan noda merah, sampel yang diambil dari para saksi yang terindikasi pelaku itu sudah diberikan ke laboratorium forensik di Mabes Polri. Nah, katanya sudah ada bocoran, walaupun belum ada rilis resminya. Katanya sih ada beberapa temuan, tetapi sepertinya kok tidak cocok dengan para saksi. Ini sebagai petunjuk sebenarnya. Maksudnya seperti apa? Coba kita simak cuplikan berikut ini. Namun hasil koordinasi dengan lapor itu sudah memberikan informasi atau bocoran terkait dengan hasil yang mereka peroleh dari sampel yang kita kirim itu belum menunjukkan kepada siapa atau kepada orang yang kita duga. Oke. Interpretasiku gini teman-teman, jadi kan yang dikirim ke lab 4 itu kan ada kayak pakaian atau barang-barang lainnya yang ada terkena noda merah dari nggak tahu siapa aja. Nah, indikasinya gini, dan juga yang saksi-saksi itu juga ada yang dikirim kan, ya pasti cairan dari para saksi itu juga dikirim, misalnya dari air liur atau rambut itu dikirim juga, itu akan di-matchingkan. Maksudnya gimana? Berarti dari pakaian noda merah yang dikirim ke lab 4 itu kemungkinan besar ada noda merah yang bukan berasal dari kedua korban, Ajun dan juga Alifa. Tetapi noda merah ini milik siapa, itu yang harus dicari tahu. Dan kita pengen tahu kenapa noda merah tersebut milik orang lain, kok bisa berada di sana. Dengan keterangan bahwa bocoran dari lab forensik Mabes Polri katanya belum ada yang cocok, artinya dengan saksi yang terindikasi, yang sudah diambil sampelnya, dikirim ke lapor, dicocokkan, ternyata nggak cocok berarti bukan dia. Nah, kenapa yang dikatakan di sini adalah ada saksi-saksi yang terindikasi, itu kan sampelnya diambil, baik itu dari rambut, cairan, atau apapun bagian tubuh manusia, dikirim ke Jakarta, tapi nggak cocok, karena yang diambil cuman yang terindikasi doang. Dari 23 warga yang diperiksa oleh Polda Lampung dan Pesisir Barat, artinya nggak 23-nya diambil satu persatu. Ada banyak alasannya. Alasan paling tinggi adalah karena terkait mungkin dengan biaya. Karena untuk pengecekan DNA sampel seperti ini, itu kan juga butuh anggaran. Kalau nggak salah nih ya, aku sempat ngomong dengan beberapa kolega aku yang bekerja sebagai dokter forensik juga, satu sampel dibandingkan, artinya kan ada berapa sampel nih? Dua, mungkin sampelnya ditambah dengan 5 gitu misalnya saksinya. Satu sampel tuh bisa jutaan gitu loh. Jadi kalau dikali dengan 10 tuh udah berapa puluh juta begitu. Jadi ada keterkendala juga masalah biaya. Terus bagaimana dengan keterangan yang dikatakan oleh sejumlah warga di sana? Ada salah satu kepala desa Batu Raja Pesisir Barat di lokasi TKP
namanya adalah Edward Lin. Kan mengatakan bahwa dari 23 saksi, mereka adalah warga setempat dan Edward Lin mengenal semua warga tersebut, kan ada satu saksi yang katanya dikabarkan tuh menghilang. Namanya, ini aku sudah coba cari-cari, itu katanya namanya adalah dugaannya Eka. Inisialnya E, dan aku cek lagi, media memberitakan namanya adalah Eka. Nah, si Eka ini dugaannya profesi dia adalah sebagai mahasiswa. Dan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, Eka ini katanya tidak pulang ke kampung halaman. Aku nggak tahu apakah dia mahasiswa yang berada di Provinsi Lampung, maksudnya di Lampung Baratnya, atau di kota Bandar Lampung. Karena di Lampung Barat, aduh aku udah lama banget nggak ke Lampung Barat. Aku juga orang Lampung sih, cuman terakhir aku ke Krui ya dulu sebutannya, sebelum pisah. Lampung Barat kan ada yang apa, pesisir barat sama yang Liwa ya, kayaknya udah pisah kabupaten gitulah ya. Udah pecah gitu. Kalau nggak salah di pesisir barat itu ada kampus nggak sih? Nah, dugaannya sih gini ya, aku nggak tahu, kayaknya sih mungkin belum ada ya setahu aku. Kalaupun ada, aku nggak tahu deh, aku sudah lama banget ke sana. Kasih tahu warga pesisir barat di sana ada kampus atau nggak. Tapi dugaannya biasanya pemuda-pemuda di pesisir barat itu kuliahnya nggak di sana gitu loh. Mereka ya bisa kuliahnya itu pada umumnya di Bandar Lampung atau bahkan di Metro. Nah, aku khawatirnya bahwa si saksi Eka ini yang dicurigai dia itu tidak pulang karena habis diperiksa, mungkin diperiksanya di Bandar Lampung, dia langsung mampirnya ke kos-kosannya gitu loh, ke Bandar Lampung atau ke Metro tempat kuliahnya. Dan itu yang dicurigai. Ini nggak main-main karena si Eka ini memang menurut keterangan yang aku dapatkan di sini dari keterangan sejumlah saksi, Eka termasuk dalam kategori saksi yang memberikan keterangan itu katanya berubah-ubah saat diperiksa. Nah, ini ada dua indikasi. Kalau seseorang diperiksa ini, apalagi pertama kali ya, kalau orang diperiksa pertama kali berubah-ubah, ada dua indikasi. Yang pertama, dia terlibat, atau yang kedua, karena dia apa ya, nervous atau ketakutan. Itu juga bisa. Tetapi kalau orang yang ketakutan, biasanya akan menyampaikan hal itu apa adanya, nggak berubah-berubah gitu. Lebih cenderung indikasinya, mungkinkah dia yang mengetahui, atau seperti apa, atau yang terlibat. Kalau ini adalah statusnya yang dihabisi secara berencana, itu kan paling tidak ada beberapa kategori ya peranannya. Apakah dia sebagai pelakunya, dalangnya, orang yang membantu, orang yang mengetahui, atau orang yang menutupi. Paling tidak ada 5 peranan. Kalau ini kategorinya adalah sebagai yang berencana. Kalau ini yang spontanitas, ya bisa juga sih kalau dia cuma sekedar mengetahui. Ini masih terus dilakukan pendalaman dan kemarin dikabarkan menghilang, tetapi kalau aku lihat sekarang keterangan terbarunya, keluarga Eka ini sekarang sudah diamankan, termasuk juga Eka diamankan. Tetapi diamankan itu masuk dalam kategori rumah aman, karena dikhawatirkan menurut kepala desanya, itu akan terjadi kayak massa itu marah, takutnya kayak terjadi kayak amuk massa gitu loh. Walaupun belum terbukti dia adalah bagian yang terlibat. Karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kan dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Ya, apakah ada, ya kalau dari orang yang lihat secara langsung, kayaknya nggak ada kan ya, kan alat bukti itu ada 5 ya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Makanya dari pihak penyidik itu kan sedang menanti hasil dari laboratorium forensik. Lab 4 itu bukan alat bukti, tetapi adalah cara mendapatkan alat bukti. Nanti kalau sudah ada lab 4, misalnya gini teman-teman, keterangannya bahwa ternyata misalnya inisial E ini gitu, noda merahnya itu ditemukan di area TKP pada saat dilakukan pengecekan. Itu sudah menjadi alat bukti, kategorinya adalah surat dan juga keterangan ahli. Ahli nanti akan menjelaskan surat itu adalah hasil laboratoriumnya. Itu sudah 2 alat bukti, baru dia bisa menjadi tersangka. Tetapi kalau Eka yang diduga gitu kan ya, yang sekarang itu sedang dibilang memberikan keterangan berbelit-belit, tidak ada orang yang melihat melakukannya Eka, ya nggak bisa. Noda merahnya juga bukan miliknya Eka, nggak bisa. Jadi nggak ada alat bukti sama sekali bisa menentukan dia sebagai tersangka. Menurut aku juga kita harus hati-hati ya. Kita paham bahwa sekarang kan kesannya dari pihak penyidik ini sedang ditekan sama masyarakat, ayo dong dicari gitu pelakunya siapa. Tapi kita juga nggak mau melihat orang yang tidak bersalah justru malah dijadikan tersangka.
kasus salah tangkap di Indonesia itu kan mohon maaf sudah pernah kita bahas di video-videoku juga ada terjadilah dugaannya ke arah sana begitu. Jadi kalau nanti nih ya seandainya ada seseorang yang menjadi tersangka tetapi alat buktinya nggak kuat, kita juga nggak boleh tinggal diam teman-teman. Apa yang menjadikan dia sebagai tersangka? Alat buktinya apa? Apakah ada noda merah dia, ada rambut dia yang tertinggal di situ, atau ada cairan yang lain tertinggal di situ? Itu harus clear. Kalau cuma masalah kayak beberapa media kan bilang katanya orang tuanya dari kedua korban ini pernah ribut beberapa tahun lalu dengan salah satu pemilik warga pemilik perkebunan di sana gara-gara masalah kopi itu kan juga sekarang dimunculkan. Tetapi kan kalau aku cek terkait dengan isu itu kan isu yang terjadi adalah sekitar tahun 2000 berapa itu? Beberapa 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan itu kejadian cukup sangat jauh ya, sampai kejadian tahun 2025 ini. Dan apakah itu make sense atau enggak, ya bisa menjadi petunjuk, tetapi bukan berarti kalau kita punya masalah sama korban, sudah pasti kita adalah pelakunya, enggak juga. Jadi memang nggak bisa dipungkiri, penyidik sekarang lagi bergantung banget adalah pada bagian alat bukti yang ilmiah terkait dengan laboratorium forensik. Nah, barang bukti yang kayak parang itu, apakah itu bawaan dari korban ataukah dari milik orang lain? Nah, khawatirnya gini nih, kan kalau dari parang itu yang aku nilai, indikasinya akan dicek adalah kayak sidik jari. Nah, sidik jari itu juga bisa dicek, teman-teman. Sidik jari itu bisa dicek terkait dengan sudah berapa lama sidik jari itu tertinggal di situ. Aku yakin banget parang tersebut pasti tidak akan cuma dipegang oleh satu orang. Misalnya sudah pernah dipegang sama orang tuanya atau sama orang lain, pamannya, terus membedakan dengan sidik jari dipegang oleh yang pelakunya gimana dong? Karena kan luka-luka yang dimiliki oleh Ajun dan Alifa itu juga banyak karena benda sajam. Nah, benda sajam ini juga harus dicek apakah dari parang atau dari alat yang lain. Itu juga bisa dicek dengan jenis lukanya, dengan jenis luka, plus juga dengan alatnya. Kalau itu dari golok, tipikal goloknya seperti apa, itu bisa dijelaskan secara ilmiah karena ini juga sempat kita bahas di kasus Subang, juga dengan alat itu bisa dilakukan analisa. Apalagi lebih baik menurut aku kasus ini karena langsung dilakukan pemeriksaan, diambil sampelnya itu beberapa jam setelah kejadian. Dan mudah-mudahan tim forensik di sana detail dan juga sangat teliti ya. Jangan sampai ada hal-hal kecil yang terlewatkan karena aku yakin yang namanya kejahatan itu tidak ada yang sempurna, pasti bakal ada yang ketinggalan begitu. So, sampai sekarang apakah sudah ada pelakunya? Jawabannya adalah belum, tetapi sudah mulai ada petunjuk-petunjuknya. Mudah-mudahan dari penyidik yang ada di Provinsi Lampung diberikan kemudahan dan hasil lapor harus benar-benar menjadi landasan utama karena kita juga nggak mau terjadinya salah tangkap hanya karena masyarakat pengen segera dilakukan penangkapan. Dan dari warga pun juga sama, kalau seandainya ada yang melihat, mencurigai tentang sosok-sosok siapakah tersebut, pelakunya harap segera langsung memberikan laporan kepada pihak kepolisian setempat agar bisa lebih mengerucutkan siapa-siapa yang harus dilakukan pendalaman karena terkendala dengan biaya untuk melakukan pengecekan DNA dan sebagainya itu butuh uang yang tidak sedikit dan setiap kepolisian pasti punya anggarannya masing-masing. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.